Kamu suka dengar-dengar bisikan? Atau kamu curiga kalau tetangga kamu akan menjahati kamu? Hati-hati, jangan-jangan itu adalah gejala awal dari schizophrenia. Pasien schizophrenia adalah pasien yang paling banyak datang ke dokter jiwa di zaman dahulu. Karena zaman dahulu, 30 tahun yang lalu, kebanyakan dokter jiwa itu menangani kasus-kasus seperti ini di rumah sakit jiwa. Bahkan sampai terkenal kalau belum gila atau belum sedeng katanya tidak ke dokter jiwa. Namun sekarang berbeda. Dulu kita mengenal kasus-kasus schizophrenia ini mengalami kekhawatiran yang sangat berlebihan, tapi ini khawatirnya sangat berlebihan, bahkan bisa dibilang sebagai waham, delusi. Pasien itu takut, dia diracunin sama tetangganya, dia takut kalau ada orang yang mau menjelek-jelekan diri dia, atau ada yang memasang kamera pengawas. Kalau dulu dikenalnya di dalam buku-buku textbook itu, bahkan ada yang memasang chip di kepalanya itu, supaya dia diketahui gerak-geriknya. Paranoid thinking atau ide-ide waham seperti ini seringkali menjadi salah satu backbone atau gejala utama pada pasien schizophrenia. Selain dari halusinasi mendengar bisikan-bisikan di dalam telinga ini seperti ada yang menyuruh atau berkomentar tentang dirinya. Nah, ini yang menyebabkan orang itu akhirnya mengalami kegelisahan, tidak bisa tidur, bahkan bisa melakukan tindakan agresif terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri. Untuk itulah ketika pasien itu mengalami suatu perubahan dalam perilaku dan pikirannya, maka disarankan untuk menjalani pengobatan. Kalau parah sekali sampai melukai orang lain atau bisa membahayakan dirinya, lebih baik dirawat dulu di rumah sakit khusus seperti rumah sakit jiwa. Jangan sampai terlambat karena tidak sadar pasiennya ini secara psikiatrik atau secara pikiran. Maka daripada itu nggak bisa diajak pasiennya itu untuk berobat. Karena ke pasien gangguan kejiwaan seperti schizophrenia ini orangnya nggak mau ataupun mungkin tidak sadar istilahnya bahwa dirinya sakit. Dia malah menganggap orang-orang itu mau menjebak dia atau mau menjahati dia. Maka daripada itu biasanya beberapa dokter langsung misalnya memberikan suntikan kepada pasien seperti ini. Karena dia sendiri udah gak mau makan obatnya. Atau memberikannya dalam bentuk cairan. Pada pasien-pasien yang sudah terkontrol atau sembuh, dia bisa menceritakan bahwa dulu dia punya pikiran-pikiran negatif seperti itu yang sangat mengganggu dia. Tapi kalau lagi dalam keadaan akut atau lagi dalam keadaan eksaserbasi akut, si pasien tidak mengerti. Maka daripada itu, kalau teman-teman punya saudara, orang tua, keluarga, siapapun itu yang mungkin mengalami gejala-gejala seperti tadi, segeralah ajak mereka bahwa ke dokter. Atau kadang-kadang perlu sedikit dipaksa, atau mungkin dijemput oleh dokter dari rumah sakit jiwa untuk masuk dulu ke dalam perawatan. Tidak usah khawatir, di dalam perawatan tentunya akan mendapatkan perbaikan dan kemudian nanti bisa aktif kembali seperti biasa. Lambatnya berobat ke dokter jiwa akan membuat si pasien itu malah semakin parah. Dan ini seringkali terjadi di kita. Semoga bermanfaat ya.